sedikit ya Mbak Rahma, kembali kepada pengertian ataupun tujuan dari restrukturisasi perusahaan tadi kan bisa diartikan sebagai penataan kembali perusahaan terkait yang mana memiliki tujuannya itu bermacam-macam. Antara lain kan dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan baik dari sisi sektor keuangannya ataupun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Kemudian manfaat ataupun dampak dari restrukturisasi itu ada dua aspek, baik dari sisi general maupun khusus, di mana manfaat ataupun dampak dari restrukturisasi secara general itu bisa untuk meningkatkan efisiensi operasional, di mana dengan menghilangkan atau menghapus beberapa poin birokrasi yang dirasa tidak perlu dan merampingkan proses kerja sehingga bisa meminimalkan biaya operasional perusahaan tersebut dapat ditekan. Kemudian bisa menyelamatkan aset, dan di mana biasanya restrukturisasi ini kan bisa karena terpaksa keadaan yang mewajibkan atau mengharuskan perusahaan itu restrukturisasi, atau juga karena mungkin ingin ada sedikit perubahan dari konsep perusahaan itu. Biasanya dalam kondisi krisis, restrukturisasi utang terutama itu dapat dicegah dengan cara restrukturisasi perusahaan ini untuk apa? Supaya perusahaan itu tidak sampai mengalami bangkrut ataupun failing, dan bisa memberikan ruang yang sedikit longgar atau memberikan ruang napas bagi arus kas ataupun cash flow dari perusahaan tersebut. Kemudian manfaat ya secara khusus ataupun spesifik itu bisa diadakan seperti restrukturisasi keuangan, yaitu memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, sehingga peringkat kredit perusahaan itu bisa membaik. Yang biasanya kan kalau kita ini biasanya kalau pemegang kartu kredit kan ini peringkatnya 1. Kenapa? Karena dia patuh kewajiban membayar, kemudian tidak sampai jatuh tempo itu terlewati, dan itu masih dianggap baik oleh pihak perbankan. Kemudian restrukturisasi portofolio dengan memfokuskan sumber daya pada lini-lini ataupun divisi bisnis yang dirasa paling menguntungkan. Core bisnisnya apa nih yang menguntungkan, yang nggak perlu disisihkan dulu. Ya. Jadi upaya melepaskan unit bisnis yang dianggap nggak penting ataupun dianggap bisa merugikan perusahaan. Dan manfaat khusus yang spesifik terakhir adalah adanya sinergi organisasi. Dengan melalui merger ataupun akuisisi, perusahaan dapat menggabungkan kekuatannya mereka baik dari sisi teknologinya, produksinya, ataupun marketingnya, itu untuk apa? Bisa menguasai pangsa pasar dan bisa menempatkan diri positioning lebih daripada perusahaan yang lain. Contohnya mungkin ya, contoh konkretnya itu seperti yang disebutkan Pak Arga tadi, restrukturisasi dengan menghapus beberapa posisi penting ataupun yang dirasa tidak menguntungkan pada internal perusahaan. Manajernya mungkin ini nggak terlalu penting nih, cuman kerjanya duduk-duduk doang, nggak terlalu menguntungkan, dihapus ataupun tidak dikerjakan lagi gitu. Jadi akhirnya dampak yang utama kalau dari sisi SDM itu tadi menghilangkan posisi-posisi beberapa yang ada di perusahaan, karyawan yang ada di level bawah mungkin akan merasa kehilangan. Misalkan biasanya ada supervisor, ada yang ngurusin saya, manajer, ada yang controlling, ini nggak ada langsung berhubungan dengan direktur ataupun CEO-nya, itu kan jadi kehilangan figur pengawas secara langsung, dan otomatis perusahaan itu harus memberikan pelatihan digital, mungkin sistemnya jadi berubah, akhirnya staf yang hanya mungkin tukang tas misalkan ya, akhirnya mau nggak mau kan juga harus ngerti
hal-hal yang di luar apa yang dia pahami. Mungkin seperti itu, Bu Rahma dan Bu Devi.